Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dengan NIM 2412200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dualitas. Nah, sebelum itu, apa sih itu dualitas? Ternyata di dalam prolin, sebuah fungsi yang disebut primal ternyata mempunyai pasangan yaitu dual. Di mana jika primal itu minimal, maka dual itu maksimal. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Minimal W ini kita hanya memisalkan. Jika kalian ingin memakai variabel lain itu tidak apa-apa. Jadi minimal W 10x1 tambah 36x2 dengan fungsi kendala x1 tambah 6x2 lebih dari sama dengan 4. Kenapa di sini lebih dari sama dengan? Karena di sini minimal kita ingin memaksimalkannya. Fungsi yang kedua 2x1 tambah 6x2 lebih dari sama dengan 5 dengan x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi dual, maka minimal yang tadi kita ubah jadi maksimal dengan variabel yang berbeda. Jika kita menggunakan W di sini, maka di sini Z. Untuk fungsinya juga kita menggunakan variabel lain. Jika primal menggunakan X, maka di dual kita menggunakan Y. Jika kalian ingin memakai variabel lain, itu boleh saja. Jadi maksimal Z 4Y1 tambah 5Y2. Nah, pertanyaannya dari mana 4Y1 tambah 5Y2 ini? Yaitu kita mengambil dari batas fungsi kendala dari primal. Fungsi pertama batasnya yaitu 4 dan yang kedua itu 5. Maka kita menggunakan maksimal Z di sini yaitu 4Y1 tambah 5Y2. Kita menggunakan variabel Y. Nah, untuk fungsi kendala yaitu Y1 tambah 2Y2 kurang dari sama dengan 10, 6Y1 tambah 6Y2 kurang dari sama dengan 36. Dari mana kita mengambilnya? Yaitu dari fungsi kendala primal. Kita misalkan di sini yang ini baris, yang ini kolom. Jadi untuk mengubah ke dual, kolom yang ini kita ubah jadi baris di dual. Nah, begitu pun yang selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengubah fungsi primal menjadi dual, selanjutnya untuk mengetahui maksimal dari fungsi primal, maka kita menggunakan metode simplex. Nah, fungsi metode simplex ini kita mengambil dari dual yang sebelumnya kita ubah dari bentuk primal. Maksimal Z 4Y1 tambah 5Y2 dengan fungsi kendala yang sama dengan dual. Kemudian kita ubah menjadi bentuk kanonik, di mana Y1 tambah 2Y2 ini kita tambahkan Y3. Y3 ini termasuk variabel pengekat. Jadi kita harus menambahkan Y3. Begitu pula yang fungsi kedua. Fungsi kedua karena yang di atas fungsi pertama tadi sudah menambahkan Y3, maka fungsi kedua kita menambahkan Y4. Untuk maksimal Z-nya kita menggunakan negatif karena Z maksimum Z ini 4Y1 tambah 5Y2 kita pindahkan ke ruas kiri, maka tandanya pun berubah menjadi negatif. Z dikurang 4Y1 ditambah 5Y2 dikurang 0Y3 dikurang 0Y4. Nah, ini 0Y3 dan Y4 ini kita mengambil dari variabel pengekat juga. Karena fungsi yang di atas menggunakan Y3 dan Y4, maka fungsi Z ini kita menggunakan Y3 dan Y4 juga. Kemudian masuk di tabel 1. Basic, Z, Y1, Y2, Y3, Y4, RHS, dan rasio. Nah, di tabel 1 ini kita ingin mencari kolom kunci dan elemen kunci. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat di baris pertama. Di bagian Z, 1, min 4, min 5, 0, 0, 0. Nah, untuk menentukan baris kuncinya, kita melihat dari angka negatif terkecil. Di mana angka negatif terkecilnya yaitu min 5. Jadi kolom kunci berada di Y2. Selanjutnya, untuk mencari elemen kunci, sebelum elemen kunci
mencari baris kunci dulu. Bagaimana cara mencari baris kuncinya? Yaitu menggunakan RHS. RHS, semua nilai RHS ini dibahagi dengan kolom kunci. Jadi 36 dibahagi 6 yaitu 6, 10 dibahagi 2 itu 5. Untuk basic Z kita tidak perlu mencari rasionya. Jadi setelah menemukan nilai dari rasio, setelah membahagi RHS dengan kolom kunci, maka kita dapatkan nilainya. Untuk menentukan elemen kunci, kita lihat dari rasio bilangan positif terkecil. Nah, bilangan positif terkecilnya itu kan 5. Jadi kita ambil seperti ini. Itu terletak di sini. Untuk mengetahui elemen kunci, kita lihat di mana arsiran itu ketemu. Nah, kan ketemunya di 2. Jadi elemen kuncinya itu sama dengan 2. Elemen kunci. Jadi elemen kuncinya itu 2. Nah, untuk mengisi basicnya di sini, kita melihat nilai yang jika nilainya itu 100 atau 010, di mana angkanya harus ada 1 dan di atas bawahnya itu harus 0. Pokoknya nilainya harus 1 dan 00. Di sini kita tulis Z karena di sini Z 100, makanya basicnya 1 Z. Selanjutnya untuk B1-nya kita mencari lagi yang mana ada angka 1 dan 0 dengan 0. Terus kita mencari, ternyata di sini ada 1. Terus di atas bawahnya itu angka 0, maka di sini kita menulis Y3. Y3. Begitu juga di B2, kita mencari yang mana ada angka 1 dan pasangannya itu angka 0. Di sini ternyata Y4. Jadi basicnya itu Y4. Selanjutnya, setelah mengetahui itu, untuk baris kunci ini kita ingin mengubahnya menjadi angka 1 dan 0 dengan 0. Tapi yang mana ingin diubah jadi 1? Nah, itu kan kita ingin mengubah kolom kunci menjadi 1 dengan 0 dan 0. Yang mana diubah jadi 1 yaitu elemen kunci. Elemen kunci yang kita dapatkan tadi 2. Jadi di sini B1 aksen sama dengan B1, nilai B1 yaitu 2 dikali dengan 1/2. Kenapa dikali dengan 1/2? Karena 2 ini kita ingin menjadikan dia 1. Jadi seperti B1 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk B2 aksen, di sini B2 aksen itu nilainya 6. 6 ini ingin kita ubah menjadi 0. Jadi B2 dikurang 6 dikali B1 aksen. B2 tadi 6 dikurang 6 itu 0 dikali B1 aksen. B1 aksen kan tadi hasilnya 1. Jadi 6 dikali B1 aksen itu 6. 6 dikurang 6 itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk B0 lagi. B0 kita ubah menjadi 0. Di sini angkanya minus 5. Jadi untuk rumusnya B0 itu B0 aksen sama dengan B0 ditambah 5 B1 aksen. B0 itu tadi nilainya min 5 ditambah 5 dikali B1 aksen itu 1. Jadi 5 kali 1 5. B0 ditambah 5 ditambah min 5 ditambah 5 itu hasilnya 0. Jadi setelah untuk baris kunci atau kolom kunci ini sudah diubah, maka kita menghitung melalui selanjutnya kita masuk ke tabel 2. Tapi sebelum masuk tabel 2 kita menghitung nilainya dulu. Dari mana? Dari tabel 1 dan rumus yang sudah kita dapat tadi. Masukkan nilainya 0, 1, 2, 1, 0 dan 10. Angka-angka ini kita ambil dari tabel 1 yang tadi. Terus dimasukkan ke rumus. Untuk mencari rumusnya tadi yaitu 0 dikali 1/2 B1 dikali 1/2. Jadi angka-angka yang di atas ini kita kali dengan 1/2. Hasilnya 0, 1/2, 1, 1/2, 0 dan 5. Untuk menghitung pecahan saya pikir kalian semua tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan. Selanjutnya untuk B2 aksen sama seperti tadi, cuman rumusnya
yaitu B1 dikurang 6 dikali dengan B1 aksen. Mohon maaf, B2 dikurang 6 dikali B1 aksen. B1 aksen tadi kan nilainya ini yang di atas, kita menggunakan yang ini. Jadi untuk B2 aksen kita masukkanlah nilai dengan sesuai dengan rumus. Kita dapatkan hasilnya 0, 3, 5, 0, 3, 1, dan 6. B0 sama seperti yang tadi, kita masukkan juga rumusnya. Untuk rumusnya itu B0 ditambah 5 dikali B1 aksen. Jadi nilai B0 ini ditambah 5 baru dikali B1 aksen. Setelah kita mendapatkan hasil-hasilnya ini, maka kita menuju ke tabel 2. Di tabel 2 kita melihat di sini masih ada negatif, yaitu Y1. Jika di sini masih ada negatif, maka kita lanjutkan ke tabel 3. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tabel 1 tadi, kita mencari kolom kunci dan elemen kunci. Cara mencari elemen kunci itu kita melihat angka negatif terkecil, lalu rasio dengan nilai positif terkecil, yaitu 3. Jadi elemen kuncinya itu 3. Nah, kita buatkan rumus lagi. 3 ini ingin kita ubah jadi 1, 1/2 dan min 3/2 ini kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita carikan rumus, lalu lanjut ke tabel 3. Nah, sebelum masuk ke tabel 3, kita menghitung dulu untuk nilai-nilai dari tabel 2 menggunakan rumus yang kita cari tadi. Nah, di sini ada B2 aksen-aksen, yaitu 0, 3, 0, min 3, 1, dan 6. Itu nilai dari tabel 2. Kita masukkan ke rumus B2 dikali 1/3. Nah, hasilnya 0, 1, 0, 1/3 dengan 2. Begitu juga B1 aksen-aksen dan B0 aksen-aksen. Setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke tabel 3. Nah, di tabel 3 ini, setelah kita lihat ternyata di basic Z itu sudah tidak ada nilai negatif. Catatan, jika tabel sudah tidak ada nilai negatif, maka tablonya berhenti di situ. Jika seandainya tadi di tabel 2 sudah tidak ada negatif, maka kita berhenti di situ. Tapi karena di tabel kedua masih ada negatif, maka kita lanjutkan ke tabel 3. Nah, di tabel 3 sudah tidak ada lagi nilai negatif. Jadi cukup sampai di tabel 3. Selanjutnya kita melihat nilai X1-nya itu 2. X1 itu hasilnya 2 dilihat dari RHS 2 dan X2-nya itu yaitu 4. Dari mana X1 dan X2? Dari basic. Saya menjelaskan di awal tadi, untuk mengetahui basicnya ini kita melihat angka 1 dan di atas bawahnya itu 0, atau di atasnya 0 atau di bawahnya 0. Seperti basic Y2 yaitu di ini Y2 1 di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Untuk basic Y1 begitu juga, di atasnya ada 0. Jadi makanya nilainya X1 itu 2, X2 itu 4. Selanjutnya kita menghitung maksimum Z. Karena tadi di awal saya bilang untuk dualitas primalnya itu kita ingin memaksimalkan nilai primal, sedangkan di primal tadi itu masih minimum. Jadi kita menghitung nilai maksimal dari primal. Nah, maksimal primal ini kita mengambil fungsinya dari dual, karena dual itu kebalikan dari primal. Jadi kita hitung maksimum Z 4X1 tambah 5X2, dimana nilai X1 itu tadi 2, ini menggunakan metode substitusi. Jadi kita masukkan nilainya, X1 tadi itu 2, X2 itu 4. Nah, 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 4, hasilnya 28. Jadi maksimum Z untuk fungsi primal yaitu 28. Jadi kita mendapatkan maksimum primal bisa menggunakan metode simplex, tapi sebelum itu kita mengubahnya dulu menjadi dual. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.